kami pengen menyelidiki kejadian-kejadian aneh di Polman Bandung. Kejadian yang katanya misterius, tapi bisa dijelasin pakai ilmu fisika. Betul, bukan sulap dan bukan sihir, tapi ilmu fisika yang bisa bikin kepala kita muter kayak Bandung. Ada 6 fenomena yang bakal kita bahas kali ini. Mulai dari telur yang melayang, Simpangan amplitudo pegas dan bandul, Debit air yang bikin bak mandi cepat penuh. Pawon yang dibiarkan di sinar matahari. tekanan air dari selang, dan air yang bisa menempel di gelas karena adanya adesi. Jadi, selamat datang di Detektif Fisika yang akan memecahkan 6 misteri aneh di Polman Bandung. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu nih kelompok kita. Mulai Halo. dari Rana, Aku Rana dengan NIM 225412028. halo, aku Farah Kilama Fazana Sution dengan NIM 225412011. Halo, aku Muhammad Fadil Raihan dengan NIM 225412052. Halo, aku Noval Omar Jibril dengan NIM 225412057. Let's Let's go! Rana, sumpah kamu lihat deh. Masa embernya cepet banget keisinya? Kayak sihir, sumpah. Oh, itu mah karena debit air. Debit air. Debit air itu adalah perbandingan volume air dibagi waktunya. Kalau misalnya kerannya makin gede, debit airnya makin gede, makanya baknya cepet penuh. Oh, berarti kayak kalau aku makannya cepet, maka debit makanannya semakin tinggi. Bener kan? Gitu, Fadil tolong. Debit adalah volume fluida yang mengalir pada suatu penampang per satuan waktu. Semakin cepat aliran air atau semakin besar bukaan keran, debit semakin besar sehingga bak akan lebih cepat terisi. Konsep ini merupakan dasar dari aliran fluida dan tidak bergantung pada hukum tertentu. Ada Omar. Halo Fadil. Lihat, Kenapa Dil? Ada apa? ini selang air kalau misalnya aku kecilin luas penampangnya tekanannya jadi gede dong. Wow, kok bisa? Ya itu karena luas penampangnya aku kecilin. Jadi airnya juga makin deras. Terus kalau misalnya tekanannya kuat, otomatis aliran airnya juga kuat. Oh, berarti bukan gara-gara selangnya marah sama aku ya, Dil? Kalau selangnya marah mah dia nyebut kamu mah. Aduh. Ketika air mengalir melalui selang, tekanan air bergantung pada gaya air dan luas lubang keluarnya. Jika lubang ujung selang diperkecil, air akan keluar dengan kecepatan lebih tinggi karena luas penampang lebih kecil. Hal ini berkaitan dengan persamaan kontinuitas yang menjelaskan bahwa fluida yang mengalir dalam penampang lebih kecil akan bergerak lebih cepat. Aku tiba-tiba kepikiran deh. Kepikiran kenapa, Rana? Lihat tuh, kenapa ya air itu bisa nempel di gelas? Oh, kalau kamu miringin kayak gini. Oh iyalah. Jadi, itu tuh sebenarnya air yang menempel pada dinding gelas itu disebut gaya adesi, Rana. Di mana ada gaya tarik antara air dengan dinding gelas. Makanya, air yang di gelas ini kayak merayap. Kayak aku selalu nempel sama kamu ya. Adesi merupakan fenomena perlekatan antara dua permukaan benda berbeda yang terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik molekul. Hei, Omar, Fadil, lagi apa? Halo, saya lagi sweet. Ya, aku bawa apa? Apaan tuh? Bawa balon. Buset. Apa? Ngapain mau balon? Aku mau coba eksperimen. Kalau misalnya balon ini aku taruh di bawah sinar matahari, kira-kira bakal meledak gak ya? Meledak ya? Cobain nggak? Coba aja. Ya, Ini berarti kita diemin aja dong. Gitu aja ya tengah-tengah. Yaudah, kita tunggu. Proses isokorik adalah perubahan keadaan gas yang berlangsung dengan volume tetap. Artinya, wadah tempat gas berada tidak bisa mengembang atau menyusut. Karena volumenya tidak berubah,
Maka ketika gas dipanaskan atau didinginkan, yang berubah hanyalah tekanan dan suhu. Mau banget nih. Tahu banget nih, gak pecah-pecah. Iya, nggak pecah, sama banget. Jadi deh, Buat apa? Ngapain sih? mau aku hitemin pakai spidol. Ngapain kocak? Masa aneh banget dah. Masa mecahin balon pakai spidol terus ditemin dulu? Nggak nyambung, Dil. Sumpah gak nyambung banget. Ya tuh deh. Set, gak nyambung banget. Emang bisa? Ya, Apaan sih dia? Tahu. itu Apaan kalau sih? kamu hitemin, terus kamu kasih flash, dia bakal meledak. Coba deh. Flash. Pakai ini. Ya, Aku mulai. ya, cobain. Coba ya. Kagak deal. Lihat aja dulu. Tuh kan, bener kan? Bener juga kamu deal. Kok bisa sih? Kok bisa, Dil? Proses isobarik adalah perubahan keadaan gas yang berlangsung dengan tekanan tetap. Dalam kondisi ini, tekanan gas dijaga konstan ketika gas dipanaskan, volumenya akan bertambah dan suhu juga naik. Ini beneran di motor tuh, di pegas motor tuh ada simpangannya segala. Kayak fisika banget sih. Ya bener dong, ngomong. Kamu nggak percaya? Enggak. Coba deh sekarang kamu naikin motornya. Nah, sekarang kamu duduk. Duduk ya. Nah, setiap kamu duduk, kan berarti dudukan motornya akan menurun. Nah, itu disebut simpangan, Omar. Oh, jadi kalau kita naik turun pas lewat posisi tidur juga, itu simpangan ya? Betul banget, Omar. Nah, kalau simpangannya paling jauh, itu ketika kamu lewat jalanan yang jelek, maka amplitudenya akan semakin besar. Tapi, kalau kamu lewat jalanan yang halus-halus aja, maka amplitudenya akan semakin kecil, Omar. Berarti shock breaker juga punya tiap hari ini getar-getar naik turun tuh punya amplitudo ya? Betul banget. Nah, mending sekarang kita jalan aja sambil aku videoin, biar kita nggak lupa. Boleh, ayo Yuk. gaskeun. Simpangan adalah jarak benda dari titik setimbang, sedangkan amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Pegas mengikuti hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya pemulih sebanding dengan simpangan. Guys, Kenapa, Rana? Ada apa? Oh iya. percaya nggak ada kejadian mistis di kos aku? Wah, ada apa? Ada hantu kah pagi gini? Ada apa, Ran? Ada apa? Masih pagi loh ini. Pagi ini, telur dalam gelas ini melayang, bayangin. Tuh, di tengah-tengah. Loh kok bisa sih? Dijampe-jampe ya? Wow, kok bisa dah? Misteri. Mistis banget dah. Real. Sumpah, kok aneh sih? Aku nggak pernah deh kayak gitu. Sama dah. Kalau pakai air biasa nggak melayang tahu, dia tenggelam. Sumpah baru kali ini lihat. Emangnya pakai air apa, Ran? Ngaruh ya, Ran? Pakai air garam. Oh, kayaknya aku tahu deh. Please, gimana tuh Farah? Loh kok bisa? Kenapa tuh? Itu semua terjadi karena air garam kerapatannya lebih tinggi kan? Jadi telur dapat gaya ke atas yang lebih besar. Oh jadi gitu. Wow, ternyata begitu ya? Singkatnya gini teman-teman, air garam itu kuat, maka telur akan ikut naik. Nah, bener guys. Hehehe. Walah. Berarti sama gak sih sama kalau aku berenang pas kemarin?
Kata ibu juga, kalau massa jenis kedua benda sama, bakal menyebabkan benda dalam air akan melayang. Nah, Bisa. Iya, Mar, sama. Kalau enggak, kamu bisa tenggelam. Buset, iya juga ya. Ketika telur dimasukkan ke dalam air, telur bisa tenggelam atau melayang tergantung pada massa jenis air. Penambahan garam membuat massa jenis air meningkat sehingga gaya ke atas dari fluida dapat menahan berat telur. Fenomena ini dijelaskan oleh hukum Archimedes. Manusia bisa mengapung karena ada gaya apung, yaitu dorongan dari air yang menahan tubuh agar tidak tenggelam. Ketika tubuh berada di air, ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya berat yang menarik kita ke bawah dan gaya apung yang mendorong kita ke atas. Kalau dorongan dari air itu cukup besar, tubuh kita akan mengapung. Tubuh manusia sebenarnya hampir sama ringan dengan air, karena sebagian besar tubuh kita berisi air juga. Selain itu, paru-paru berisi udara yang membuat tubuh jadi lebih ringan lagi. Saat kita menarik napas panjang, udara di paru-paru bertambah sehingga tubuh menjadi lebih mudah terangkat ke permukaan. Jadi, semua misteri tadi cuma fenomena fisika. Gak ada yang supernatural. Yang supernatural itu ketika kalian gak ngumpulin tugas. Ayo detektif fisika, tugas hari ini Selesai.